Kedengaran? Suara saya kedengaran? Apa kedengeran kok? Kedengeran kok. Oke, saya mulai saja pergaulan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Untuk absensi nggak perlu absen di web chat Zoom ya. Silakan absen di kampus saja. Kita masuk ke materi minggu ketiga. Sebelumnya saya akan bahas tugas minggu kemarin dulu ya. Saya lihat dulu apakah ada yang perlu dievaluasi untuk tugas pertama kemarin. Yang belum mengumpulkan, silakan mengumpulkan ya. 21 jam lagi. Ini ngasih Rajikin, ada Rajikin. Ini linknya salah ini. Rajikin ada? Tugas pertemuan 3. Eh, lah, penjelasannya itu. Rajikin ada Rajikin? Apakah hadir? Harusnya dijelasin ini ya. Saya kasih contoh dari kelas lain ya. Kalau naruh link GitHub eh, di contoh kelas lain TI 24 24A1, 24A2, TI 4. Kalau ngasih link seperti ini ya, link GitHub, ada penjelasannya. Share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, untuk yang ngumpulin lewat link GitHub, nggak cuma langsung ngupload PDF-nya sama Python-nya gitu aja. PDF-nya juga linknya nggak jelas. Harus dibuat rapi kalau pengen pakai GitHub ya. Di README-nya itu dijelasin logika requirement-nya seperti ini. Terus ada output programnya, tampilannya, implementasi gitu ya. Kalau nggak mau ribet di GitHub, ya pakai PDF. Kalau pakai PDF ya, contohnya seperti apa? Ntar. Kalau pakai cover juga nggak apa-apa. Tadi Rajikan ngasih link GitHub-nya aja salah. Nah, contoh yang harus jangan sampai terulang lagi adalah jangan ngupload dokumen atau Word di e-kampus. Kenapa? Karena saya nggak bisa langsung buka. Kalau untuk mengoreksinya itu harus saya download filenya dulu. Kalau format filenya itu doc seperti ini ya. Jadi jangan ada yang mengulangi lagi ngupload tugasnya pakai doc, PDF. Kenapa? Kalau PDF saya klik langsung muncul tampilannya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau ini perlu diingat ya, kalau buat program itu harus ada cetak nama sama NIM di awal program. Kalau di saya seperti itu. Terus shortcode-nya itu bukan di screenshot. Shortcode-nya itu di copy dalam bentuk teks. Jadi jangan sampai terulang lagi untuk tugas selanjutnya. Oke, kayak gini nggak apa-apa.
Ini masih ada yang upload dalam bentuk dokumen. Kalau masih ada yang upload dalam bentuk dokumen, silakan diganti PDF ya. Dev pengiriman Agus. Berat jelas ekspres. Nah, ini juga sudah sesuai, cuma belum ada cetak nama sama NIM di awal program. Tiap ada tugas untuk yang buat program di mata kuliah saya, jangan lupa cetak nama sama NIM di awal program. Oke, itu saja masukannya. Bisa dimengerti ya. Saya lanjut ke materi kita hari ini, yaitu proposisi. Kemarin kita sudah bahas sejarah logika, definisi logika, sama definisi logika informatika ya. Jadi logika itu yang dikembangkan oleh Aristoteles, itu logika silogisme terdiri dari dua kalimat pernyataan atau statement dan satu kalimat kesimpulan. Proposisi itu pernyataan bernilai true atau salah. Yang kita bahas hari ini adalah pernyataan. Dalam logika disebutnya proposisi ya. Tapi nggak semua pernyataan itu disebut proposisi. Nanti ada contohnya. Logika proporsional adalah cabang dari logika matematika atau logika informatika yang kita pelajari hari ini, yang mempelajari pernyataan-pernyataan. Pernyataan itu kalimat ya, kalimat pernyataan. Atau proposisi yang bisa bernilai benar, true, biasanya disingkat menjadi T. Di beberapa mata kuliah atau dosen lain ada yang menggunakan simbol benar ya, B. Tapi kita pakai bahasa Inggris saja, true, T, atau salah, false, F. Logika proporsional sering digunakan dalam komputasi dan ilmu komputer, terutama dalam analisa algoritma, desain sirkuit digital, dan pemrograman. Nanti ada contoh studi kasus implementasinya. Nah, dari penjelasan itu, kita bisa tahu bahwa proposisi adalah kalimat atau pernyataan memiliki nilai kebenaran. Jadi dia mempunyai nilai kebenaran. Nilai kebenarannya itu apa? Nilai kebenaran itu cuma ada dua. Kalau nggak benar ya salah. Ya kan? Contohnya apa? Oke, hari ini ada tugas ya. Mungkin nanti saya akan langsung ngasih tugas dan harus dikerjakan hari ini maksimal jam 12 malam ya. Tujuannya supaya saya tahu apakah apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami atau enggak. Contoh proposisi. Ini ada tiga contoh yang nilai kebenarannya itu beda-beda. Yang pertama adalah hari ini hujan. Ini adalah proposisi dengan nilai kebenaran itu bisa salah, bisa benar ya, tergantung kondisi hari ini. Kalau hari ini nggak hujan ya berarti ini salah. Kalau tapi hari ini hujan ya berarti ini benar. Itu contoh proposisi yang mempunyai nilai dua nilai, benar dan salah. Bisa benar, bisa salah. Kemudian ada pernyataan atau proposisi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah proposisi yang bernilai benar. Karena ya 2 tambah 2 memang benar 4 ya. Kemudian ada contoh yang terakhir. Langit berwarna merah. Ini adalah proposisi yang bernilai salah ya. Karena langit tidak berwarna merah. Nah, ini contoh 3 pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran berbeda-beda. Nanti nilai kebenarannya itu bisa kita pakai untuk operasi logika ya. Untuk menghasilkan sebuah kesimpulan apakah sebuah pernyataan itu benar atau salah. Cara berpikir logika seperti itu. Contoh sebuah pernyataan, sebuah kalimat ya. Ada sebuah kalimat, gajah lebih besar daripada tikus. Gajah lebih besar daripada tikus itu pernyataan tersebut benar atau salah? Benar apa salah? Kira-kira Benar. benar ya. Kira-kira gajah lebih besar daripada tikus. Oke. Nah, dari sebuah pernyataan ini atau proposisi ini benar. Kita ada 3 pertanyaan. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya. Karena dia sebuah pernyataan. Apakah nilai kebenaran dari proses ini? Nah, nilainya kebenarannya adalah benar. Contoh yang lain, yang kedua, 520 lebih kecil dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya, ini sebuah pernyataan.
Apakah ini sebuah proposisi? Iya, dia termasuk sebuah proposisi karena dia sebuah pernyataan. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nah, nilai kebenarannya adalah salah. Karena 520 itu harusnya lebih besar, bukan lebih kecil. Oke, saya lanjutkan pertanyaan. Nah, pernyataan yang ketiga ini ada variabel. Y lebih besar sama dengan 5. Lebih besar 5. Nggak ada sama dengannya ya. Apakah ini sebuah pernyataan? Iya, ini sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Nah, ini tidak bisa masuk ke dalam proposisi. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai nilai kebenaran salah atau benar. Kenapa? Karena nilai kebenaran pernyataan tersebut tergantung pada nilai Y. Dan nilai Y-nya belum ditentukan nilainya. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah pernyataannya itu benar atau salah. Tidak mempunyai nilai kebenaran, sehingga tidak bisa disebut dengan proposisi. Nah, pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Nah, ada pernyataan keberapa tadi? Keempat ya. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Nah, ini sebuah kalimat ya. Apakah dia sebuah pernyataan? Tidak, karena ini adalah sebuah permintaan. Tolong untuk tidak tidur gitu ya. Terus kerjakan itu sebuah kalimat perintah, tidak termasuk ke dalam pernyataan. Nah, kalau tidak masuk ke dalam pernyataan, kita nggak bisa nyebut dia sebagai proposisi karena tidak mempunyai nilai kebenaran. Kalau ada kalimat atau ya kalimat ini terus kita nilai kebenarannya benar atau salah, ya nggak bisa dinilai karena ini permintaan. Sampai sini bisa dipahami? Apa masih ada yang bingung? Nanti kalau sudah ngerjain tugasnya akan lebih paham ya, karena saya harap dengan ngerjain tugas itu kalian diskusi dan yang sudah paham itu menjelaskan ke temannya yang belum paham. Ini termasuk proses belajar seperti itu ya. Proses belajar mandirinya seperti itu di luar perkuliahan. Oke, jadi dari kesimpulan beberapa contoh di atas, kita sudah tahu bahwa syarat untuk disebut pernyataan atau proposisi adalah harus mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah, atau keduanya. Nah, dalam operasi dasar logika proporsional ada beberapa istilah ya, atau ada beberapa operasi ya. Opera- Kalau di bahasa pemrograman kita mengenal operasi aritmatika ya, perkalian, penjumlahan, pembagian. Biasanya kalau di materi bahasa pemrograman awal kan pasti ada operasi aritmatika ya. Nah, di operasi logika ini dalam pernyataan ada beberapa operasi juga, yaitu disjungsi, konjungsi, negasi, implikasi, biimplikasi. Kita hari ini bahas yang pertama dulu, konjungsi, yaitu operasi N, simbolnya V kebalik ya. Nah, operasi N ini akan menghasilkan nilai benar jika kedua proposisi adalah benar. P dan Q itu hanya variabel aja ya. Variabel atau notasi simbol dari sebuah pernyataan. Jika pernyataan P dan pernyataan Q adalah benar, maka keduanya akan benar. Konjungsi N dalam logika proporsional. Logika proporsional adalah cabang logika yang mempelajari pernyataan dapat bernilai benar atau salah. Salah satu operasi dasar dalam logika proporsional adalah konjungsi, yang dikenal juga dengan operasi N. Atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dan ya. Nanti kalau diterjemahkan di P dan Q gitu ya. Nah, konjungsi adalah operasi logika yang menggabungkan dua proposisi, yaitu operasi logika yang menggabungkan dua pernyataan dengan kalimat atau kata dan. Nah, hasil dari konjungsi dua proposisi hanya akan benar jika kedua proposisi tersebut benar. Jika salah satu proposisi salah, maka hasilnya konjungsi adalah salah. Cara bacanya bagaimana? Nah, biasanya disimbolkan dengan P dan Q. Beberapa materi atau dari referensi lain mungkin pakai variabel lain yang bisa F, G, H, I, J, terserah gitu ya. Ini hanya simbol aja. P ini adalah simbol dan, jadi dibacanya P dan Q. Definisinya maksudnya adalah P dan Q
dua kalimat ini akan bernilai benar jika keduanya benar. Contohnya bagaimana? Contohnya, P isinya adalah hari ini hujan. Q, saya membawa payung. Jadi bacanya adalah P dan Q adalah hari ini hujan dan saya membawa payung. Nah, oke, saya pakai coret-coretan aja, annotation. Nah, dua pernyataan ini kan dua pernyataan ya, atau dua proposisi, akan bernilai benar jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar. Pernyataan ini hanya benar jika kedua proposisi P dan Q benar. Kenapa? Nah, nanti ada tabelnya setelah ini. Nah, ini tabelnya. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran digunakan untuk menunjukkan semua kemungkinan hasil dari operasi logika yang diberikan berdasarkan nilai kebenaran proposisi. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah simbol, pernyataannya apa saja ya. Tapi kalau pernyataan pertama disimbolkan P, cara bacanya ini, cara bacanya ini ya, pernyataan P apapun itu, dan pernyataan Q, dan kemudian jika dikonjungsikan P dan Q, nah jika nilai kebenarannya di pernyataan P adalah benar, dan nilai kebenarannya di pertanyaan Q adalah benar, maka hasilnya pernyataan tersebut adalah benar. Tapi kalau salah satunya ada false atau dua-duanya false, hasilnya adalah false. Oke, bisa dipahami ya? Kira-kira bisa dipahami? Oke, selanjutnya sifat-sifat konjungsi. Yang pertama adalah ada sifat komutatif. Maksudnya apa? Maksud dari operasi konjungsi bersifat komutatif yang berarti urutan itu tidak mempengaruhi hasil ya. Mau P dulu atau Q dulu, eh, sama-sama akan menghasilkan nilai yang sama. Contohnya apa? Hari ini hujan dan saya membawa payung, P dan Q, adalah sama dengan saya membawa payung dan hari ini hujan. Jadi eh, dibolak-balik, nilai kebenarannya akan tetap sama. Itu sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif, yaitu kita dapat mengelompokkan proposisi dalam konjungsi tanpa mempengaruhi hasilnya. Ini juga bisa menggabungkan lebih dari dua pernyataan ya, dengan tanda kurung. Contohnya P dan Q dikurung dan R sama dengan P dan Q dikurung R. Kalau di dalam bentuk sebuah kalimat pernyataan atau proposisi, hari ini hujan dan saya membawa payung dan langit mendung. Sama dengan hari ini hujan dan dalam kurung saya membawa payung dan langit mendung. Terus sifat si konjungsi yang ketiga, idempotent. Artinya kita menggabungkan satu prosesi dengan dirinya sendiri. Dalam satu kalimat, kalau kita menggabungkan dua pernyataan yang sama dengan konjungsi N, hasilnya sama dengan nilai tersebut ya. Hari ini hujan dan hari ini hujan sama dengan hari ini hujan. Oke. Terus yang keempat dominasi. Konjungsi dengan nilai salah akan selalu menghasilkan nilai salah. Ini sesuai dengan yang teori yang tadi. Nah, beberapa contoh aplikasi konjungsi dalam kehidupan sehari-hari. Operasi konjungsi sangat berguna dalam berbagai konteks ya. Dalam implementasinya dalam yang pertama dalam sistem keamanan. Misalkan kita ingin mendefinisikan aturan, ini harusnya P satu kali aja. Misalkan kita ingin mendefinisikan sebuah aturan membuka pintu otomatis ya. Hanya jika dua kondisi dipenuhi. P adalah kata sandi yang dimasukkan benar, Q sidik jari yang terdeteksi cocok. Maka untuk membuka pintu, kita menggunakan kondisi N, konjungsi, yaitu P dan Q.
yaitu ketika kata sandi benar dan sidik jari cocok. Itu implementasinya. Contoh yang lain penggunaan dalam pemrograman. Di sebuah Kalau di dalam pemrograman kita sering menggunakan konjungsi and itu ketika membuat pernyataan if dan percabangan ya. Misalkan, nah ini seumpama kita pengen buat sebuah program yang menampilkan peringatan ketika suhu lebih dari 30 derajat dan kelembapan lebih dari 80%. Maka tampilkan peringatan. Kalau ditulis dalam bentuk logika proporsional, P dan Q. P-nya adalah suhu lebih dari 30 dan Q kelembapannya lebih dari 80. Jika keduanya benar, maka akan muncul peringatan karena hasilnya benar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari 29, 30 sama saya. Belum ada. Habis ini nanti saya kasih contoh soal ya, supaya lebih paham lagi. Ringkasan materi, kalian bisa baca. Saya masuk ke tugasnya. Tugasnya ini kalian kerjakan supaya lebih paham, karena ini bukan buat program ya. Jadi silakan dikerjakan di kertas, ditulis tangan maksud saya, supaya lebih ingat dan lebih paham. Kemudian di foto, dijadiin PDF, diupload di e-kampus ya. Jadi kalau bisa harus dalam bentuk PDF ya, ngupload di e-kampusnya. Silakan dilampirkan dalam bentuk PDF. Pakai kamera sekarang udah tinggal scan PDF, scan terus jadi ekspor PDF bisa ya. Tinggal di foto. Jadi ada 3 soal, silakan dikerjakan. Yang pertama soal nomor 1, tentukan nilai kebenaran. Tadi kan kita sudah bahas nilai kebenaran masing-masing pernyataan ya. Terus ada konjungsi N-nya untuk menghasilkan sebuah pernyataan itu benar atau salah. Nah, di sini ada sebuah contoh. P, hari ini hujan, Q, saya membawa payung. P dan Q, hari ini hujan dan saya membawa payung. Nah, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini. Caranya bagaimana? Ya, kalian tentukan dulu pernyataan pertama itu nilai kebenarannya apa. Kemudian pertanyaan kedua nilai kebenarannya apa. Baru kemudian eh, sebuah kalimat ini, dua pernyataan ini, nilai kebenarannya apa. Yang kedua, soal nomor 2, buat tabel kebenaran untuk operasi logika profesional. Di sini ada 3 kebenaran ya, 3 pernyataan. Pernyataannya nggak disebutkan, cuma ada simbol P, Q, dan R. Jadi ini dibuat tabel, nomor 2 dibuat tabel. Jika P-nya benar, Q-nya benar, R-nya benar, hasilnya apa? Jika P-nya benar, Q-nya salah, R-nya salah, hasilnya apa? Dan seterusnya ya, di semua kombinasi benar salahnya. Nah, kemudian soal nomor 3, tentukan apakah operasi berikut adalah komutatif atau asosiatif. Silakan dijelaskan 2 pernyataan tersebut itu apakah masuk ke dalam komutatif atau asosiatif. Jadi silakan dikerjakan. Minimal pengumpulannya saya minta hari ini aja supaya saya pengen tahu apakah sudah paham belum atas materi ini. Karena nanti kita masuk ke materi selanjutnya di studi kasus yang lain. Termasuk bagaimana mengimplementasikan dalam sebuah aplikasi ya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan dikumpulkan terakhir 2353 jam 12. Jika ada pertanyaan, kalau nggak ada saya cukupkan. Kalau masih ada yang bingung, silakan nanti lihat rekaman perkuliahan yang saya upload ya. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.